Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita. Mudah-mudahan walaupun kondisi pembelajaran kita masih seperti ini, tidak menyurutkan motivasi teman-teman semua untuk semangat dalam belajarnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1 ya, mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya teman-teman semua mengetahui apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban ya. Saya ambilkan contoh, misalkan kita memiliki hak untuk memiliki sesuatu, tetapi di sisi yang lain kita memiliki kewajiban untuk memelihara barang yang kita miliki. Atau contoh lain, kita misalkan bekerja di suatu perusahaan. Karena kita bekerja dan berstatus karyawan, maka kita memiliki hak untuk mendapatkan gaji ya, dan tunjangan lainnya. Tapi di satu sisi kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya ya. Jadi hak dan kewajiban itu sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak bisa terlepas ya. Dan pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Tujuannya untuk apa ya? Agar kita sebagai warga negara selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ya. Dengan kata lain, kita menjadi warga negara harus selalu mendahulukan kewajiban daripada hak ya. Jadi kita harus menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Contoh konkret yang lain ya, kita sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan ya, dari hukum, perlindungan atau dari segala peraturan yang ada di Indonesia. Tapi kita memiliki juga kewajiban untuk mentaati hukum dan seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas 2 sub pokok bahasan. Yang pertama mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hak warga negara ya. Sebagaimana contoh yang tadi saya kemukakan, teman-teman bisa mengartikan ya, bahwa hak itu apa ya. Hak itu adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan yang dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Itu hak ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak warga negara. Jadi kalau hak warga negara itu apa gitu ya? Merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari suatu negara. Jadi di sini ada sebuah perbedaan antara hak warga negara dengan hak yang sifatnya asasi. Ya, jadi kalau hak warga negara itu terikat dengan hukum yang ada di suatu negara, gitu ya. Sebagai posisi dia adalah warga negara suatu negara. Sedangkan kalau hak asasi manusia, nih ya, hak asasi manusia itu berkaitan dengan manusia secara utuh, secara universal, secara keseluruhan. Jadi tidak terikat oleh warga negara suatu negara. Contoh di sini Ibu ngasih contoh ya. Hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Indonesia. Ya. Nah, hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Indonesia itu, misal dia berhak menjadi presiden,
dia berhak menjadi menteri, dia berhak menjadi gubernur, dia berhak menjadi bupati, dia berhak menjadi camat, dia berhak menjadi kepala desa misalkan ya. Tetapi jabatan-jabatan tersebut ya tidak berlaku bagi warga negara asing. Jadi orang asing tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Indonesia. Yang punya hak menduduki jabatan dalam pemerintahan Indonesia itu hanya warga negara Indonesia. Gitu ya, teman-teman semua, mudah-mudahan paham di sini mengenai pengertian hak warga negara. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian kewajiban warga negara ya. Apa itu kewajiban? Sebelumnya Ibu sudah memberikan pemahaman bahwa antara hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban. Ya, misalkan kita sebagai pelajar, apa kewajiban kita? Belajar dengan sungguh-sungguh. Menghormati guru. Ya. Itu salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, misalkan Undang-Undang tentang Pertahanan Keamanan Negara. Di situ pasti dicantumkan bagaimana kewajiban warga negara dalam pertahanan keamanan negara. Dalam undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, di situ pasti akan dicantumkan apa kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan. Dalam undang-undang yang berkaitan dengan kebudayaan, di situ akan dicantumkan apa kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, beda lagi dengan kewajiban asasi, ya. Nah, kewajiban asasi itu merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Sama seperti hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak terikat pada kewarganegaraan suatu negara tertentu ya, tidak terikat oleh negara tertentu. Nah, kewajiban asasi pun merupakan kewajiban yang mendasar yang tidak terikat oleh status kewarganegaraan atau negara kedudukan dia dalam suatu negara tertentu. Contoh misalkan, kewajiban bela negara terhadap negara Republik Indonesia hanya diwajibkan bagi warga negara Indonesia. Ya, warga negara asing tidak memiliki kewajiban. Itu ya contohnya. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada substansi hak dan kewajiban WNI dalam Pancasila gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu segala bentuk peraturan, segala bentuk perundang-undangan, segala bentuk kekuasaan yang ada di negara Indonesia itu tidak terlepas dari dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, dalam Pancasila di situ sudah tercantum mengenai hak warga negara dan kewajiban warga negara. Kita lihat pada sila ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apa hak warga negaranya? Nah, dalam sila ke-1 di situ ada Ibu kasih contoh dua-dua ya di sini. Nah, dan nanti teman-teman bisa mencari contoh yang lain, bisa dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang yang dilindungi oleh Pancasila ya. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Bebas memeluk agama dan kepercayaan. Nah, ini berarti ada hak asasi di situ bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakininya. Ya, dan tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah memiliki agama ya atau kepercayaan.
Yang kedua, melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Ya. Nah, di sini juga ada hak bahwa setiap warga negara berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Muslim memiliki hak untuk beribadah penuh di tempat-tempat ibadahnya, masjid. Orang Kristen juga memiliki hak untuk beribadah secara penuh di tempat-tempat ibadahnya, misalkan gereja gitu ya, dan sebagainya. Nah, apa kewajibannya? Yaitu membina kerjasama dengan pemeluk agama lain. Ya, kita diberikan kewajiban untuk bisa bekerja sama dengan pemeluk agama lain, ya, apa itu dengan Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, Islam dengan Hindu, dan sebagainya, ya. Mengembangkan toleransi antar umat beragama. Ya, nah ini perlu sekali ya, toleransi antar umat beragama. Karena apa? Karena di Indonesia itu bukan hanya ada satu agama ya, tapi lebih dari satu agama ya. Dan kalau misalkan ingin ada apa istilahnya kerukunan antar umat beragama, maka kita harus mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Bisa menghargai saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya. Kemudian tidak mengganggu ketika mereka sedang melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaannya. Nah, itu kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di sini Ibu kasih contoh 2 ya. Ada persamaan kedudukan di dalam hukum. Gitu ya. Jadi setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Tidak terlepas dia orang pejabat atau rakyat biasa. Yang kedua, mendapat jaminan dalam perlindungan hukum. Maaf ya, ininya salah untuk penulisannya. Mendapat jaminan dalam perlindungan hukum. Ya, nanti untuk perlindungan dan jaminan hukum kita akan dibahas di bab 2 ya. Jadi ini banyak sekali pembahasannya. Kemudian kewajibannya memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Gitu ya. Nah, yang kedua, saling mencintai sesama manusia tanpa membedakan sara. Apa itu sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kewajiban dari warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Ya, yang pertama ada hak mengembangkan budaya daerah. Ya, kita memiliki hak mengembangkan budaya daerah kita. Misalkan kita orang Sunda, ya, kita dijamin oleh undang-undang, kita dijamin oleh Pancasila untuk mengembangkan budaya Sunda. Ya, kemudian hak dalam keberagaman. Nah, apalagi Indonesia merupakan negara yang multi etnis, yang kemajemukannya tinggi, ya, tingkat keberagamannya tinggi, maka kita berhak ya mengekspresikan keberagaman kita. Ya, tapi ingat bahwa walaupun kita berhak untuk mengekspresikan budaya kita, keberagaman kita, kita harus bisa menghargai keberagaman suku lain atau keberagaman masyarakat yang lain. Nah, itu adalah kewajiban warga negara. Nah, kita saling menghormati, saling toleransi antar perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, itu bagian dari menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian mencintai tanah air Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, yaitu hak mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi. Nah, kita mau mendirikan organisasi apa, mau mengadakan perkumpulan apa, kita punya hak dan itu dijamin oleh Pancasila, ya. Kemudian kewajibannya apa? Mengutamakan musyawarah mufakat, ya. Jadi kalau di Indonesia itu yang utama itu adalah musyawarah, ya. Nah, nanti kalau sudah musyawarah berarti orang yang kalau di situ sudah sepakat, kalaupun masih ada yang tidak sepakat, berarti dia harus mengikuti hasil musyawarah tersebut, ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yang pertama, hak milik perorangan. Ini dijamin oleh undang-undang. Ya, hak milik perorangan. Kita pengen punya rumah, misalkan kita pengen punya kendaraan, kita pengen punya tanah, ya, atau hak-hak kepemilikan lainnya itu dijamin oleh undang-undang. Ya. Kemudian hak mengambil manfaat dari kekayaan alam Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, di sini dilindungi oleh undang-undang, kita punya hak memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya. Tapi di sini ada yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, nanti akan dibahas lebih jauh lagi, ini mendalam sekali ya masalah pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, sampai nanti di Undang-Undang Dasar itu ada pasal 33 ya, nanti yang membagi perekonomian Indonesia itu ke dalam 3 bentuk. Ya, ini dalam upaya pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kemudian kewajibannya apa? Mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Ya, itu diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Yang menjadi warga negara ialah orang yang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, tentang undang-undang kewarganegaraan ini itu diatur siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan alhamdulillah untuk pelajaran tentang kewarganegaraan Indonesia itu sudah dibahas di bab 1 ya, di bab 1 ketika kelas 1. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah memiliki pemahaman tentang siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan bagaimana ketentuan jika ada orang asing ingin menjadi warga negara Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi nanti klasifikasinya itu ada penduduk Indonesia, ada bukan penduduk Indonesia. Ada warga negara Indonesia, ada bukan warga negara Indonesia. Ya. Yang kedua, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Itu diatur dalam pasal 27 ayat 1. Ya, di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Ya. Jadi di satu sisi kita berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Siapa aja bisa jadi presiden, siapa aja bisa jadi bupati misalkan, siapa aja bisa jadi anggota DPR. Ya, kita juga berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Tidak ada itu pejabat, tidak ada rakyat biasa, ya. Kita juga harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ya, kita harus punya kewajiban taat hukum, kita harus punya kewajiban taat kepada pemerintah, kita harus punya kewajiban mensukseskan program-program pemerintah. Ya, termasuk adanya SMK yang sifatnya pembelajaran jarak jauh ini, itu adalah dalam upaya melaksanakan program, mendukung program dari pemerintah dalam bidang pendidikan. Ya. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini ada pasal 27 ayat 2. Di situ dikatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, semua orang pasti ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan kehidupan yang layak. Mungkin teman-teman bisa membandingkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu seperti apa. Mohon maaf, apakah pengemis itu sebuah pekerjaan? Apakah orang-orang yang mengemis itu mendapatkan penghidupan yang layak sebagai manusia? Atau misalkan orang yang pemulung, apakah itu
pekerjaan yang layak? Apakah itu juga disebut sebagai pekerjaan gitu kan ya? Itu pertanyaan besar buat kita. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, untuk ini pemerintah punya kewajiban. Apa kewajibannya? Membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Membuka kesempatan bekerja seluas-luasnya untuk warga negara Indonesia. Membuka kesiapan kerja. Membuka program-program yang mendukung pada kesiapan kerja warga negaranya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam bela negara. Itu ada pasal 27 ayat 3 ya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, walaupun mungkin upaya pembelaan negara ini nanti kita sistemnya dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ya, artinya bukan saja TNI yang berhak untuk membela negara, tapi rakyat secara keseluruhan pun memiliki kewajiban untuk membela negara ya. Jadi ada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta istilahnya ya. Kemudian ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Itu ada pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi kita nulis di media massa ya, baik cetak maupun elektronik, itu adalah hak kita. Tapi kita juga punya kewajiban untuk apa? Untuk menulis hal-hal yang sifatnya baik, tidak mengandung unsur provokasi, tidak mengandung unsur adu domba gitu ya, membikin ketegangan, membikin kerusuhan gitu ya. Nah, jadi makanya ketika kita mengeluarkan pendapat harus hati-hati, apalagi sekarang ada undang-undang IT ya. Kalaupun misalkan kita nulis di media sosial, itu harus penuh dengan rasa tanggung jawab ya. Jadi apa yang kita tulis di media online ya, di jejaring sosial kita itu harus hati-hati ya, harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum, jangan sampai mengandung unsur provokasi. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mendapatkan informasi bagaimana sosial media itu ya banyak menjerat orang-orang ke ranah hukum. Karena apa? Tulisan yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi berdasarkan pasal 29 ini menegaskan bahwa masalah agama itu diatur oleh negara. Ya, berbeda dengan negara yang lain yang sifatnya liberal. Negara tidak campur tangan dalam masalah agama. Tapi di negara kita, agama bagian dari tanggung jawab negara. Selanjutnya, pasal 30 pertahanan dan keamanan negara. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), ya, oleh kepolisian ya Republik Indonesia sebagai kekuatan utama rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi dalam pertahanan keamanan rakyat semesta kita, TNI dan polisi merupakan kekuatan utama ya, sedangkan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Kemudian hak mendapatkan pendidikan, ya, itu ada dalam Undang-Undang pasal 31 ya ini. Kemudian kebudayaan nasional nih ada dalam pasal 32 ayat 1, memajukan kebudayaan nasional. Kemudian ayat 2-nya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian tentang perekonomian nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, ada pasal 33 ya. Di sini perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lahirlah yang disebut dengan koperasi berdasarkan pasal 33 ayat 1 ini ya, dasar hukum koperasi. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, jadi yang sifatnya hajat hidup orang banyak seperti air,
barang tambang gitu ya, kemudian bahan pokok itu dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bukan kemakmuran pribadi atau golongan ya. Kemudian perekonomian nasional disusun atau diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional ya. Semuanya diatur dalam undang-undang. Makanya dalam pasal 33 itu nanti akan ada lembaga ekonomi, kemudian ada yang disebut dengan badan usaha milik negara ya, badan usaha milik swasta gitu ya. Nah, kemudian kesejahteraan sosial ya, pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ya, makanya di sini kita tidak memungkiri bahwa negara memiliki keterbatasan dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ya, makanya di sini peran-peran swasta itu sangat besar, misalkan yayasan. Makanya teman-teman mungkin melihat ada beberapa yayasan yang konsen ya dalam membantu pemerintah dalam mengelola atau dalam membantu pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Kita juga mungkin dari pemerintah mendapatkan tadi ini ya, sesuai gambar ada kartu pintar Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan sebagainya ya. Nah, ini hanya gambar-gambar saja ya, bagaimana ini kebudayaan Indonesia. Kemudian setiap warga negara berhak atas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu harus semuanya terjamah oleh pendidikan, karena pendidikan adalah hak segala bangsa. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia gitu ya. Nah, ini mungkin dari Ibu cukup sekian mengenai materi hak dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bagian ke-1. Kita sudah membahas tentang pengertian hak dan kewajiban, kemudian hak dan kewajiban warga negara diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada pertanyaan, kita akan buka di forum diskusi. Silahkan kalian pelajari, kemudian rangkum materinya, dan kita diskusikan bersama jika ada hal-hal yang masih belum teman-teman pahami. Sekian dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.